Halo, salam satu hobi. Kembali lagi di channel saya Ali Bante. Sekarang saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara membuat pakan alternatif untuk menghadapi musim COVID-19 ini. Oke, langsung saja kita sebutkan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, yang paling penting yaitu adalah cairan EM4 khusus untuk peternakan. Jangan sampai salah beli, karena ini ada beberapa varian, yaitu untuk peternakan, pertanian, perikanan. Nah, jadi kita beli yang untuk peternakan, khusus untuk peternakan. Ini harganya cukup murah, tidak terlalu mahal. Satu botol ini sekitar 25.000 untuk di tempat saya. Dapat ditemukan di apotek hewan atau toko-toko hewan. Kemudian fungsi dari EM4 ini adalah sebagai pengurai bakteri, untuk menguraikan bakteri yang ada pada senyawa seperti tanaman, sayur-sayuran busuk, dan lain-lain, sehingga tidak berbahaya untuk dimakan oleh ayam. EM4 ini sangat banyak manfaatnya. Saya tidak promosi ya, karena saya tidak di-endorse oleh EM4, tapi saya sangat merekomendasikan EM4 ini untuk peternakan, apalagi untuk para pemula, karena ini sangat membantu. Bisa untuk campuran minum, pakan, untuk menyemprot kandang, dan lain-lain. Oke. Kemudian pisau yang pasti untuk memotong. Kemudian ada bekatul atau dedak. Kemudian ada pur biasa aja, terserah. Kalau saya pakai BR. Nah, kemudian ada toples kosong untuk media penyimpanan nantinya. Untuk media penyimpanan sendiri bisa Anda gunakan plastik yang tebal ataupun ember bekas cat. Nah, karena kenapa saya pakai toples? Karena di sini saya hanya membuat dengan skala kecil untuk contoh saja. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama, guys, apa sih yang dapat kita buat untuk menghemat pakan? Nah, yaitu dengan cara memanfaatkan dedaunan. Di sini saya mencoba menggunakan atau memberi contoh dengan daun singkong dan daun pepaya yang tua. Tapi jika di tempat Anda bisa ditemukan sayur-sayuran busuk dan lain-lain di kampung atau di pasar yang terdekat, itu malah lebih bagus, lebih enak. Di sini saya nggak ada pasar karena lagi lockdown, nggak ada pasar yang buka. Jadi saya pakai sayur-sayuran yang saya temui di halaman saya. Bisa juga dengan pohon pisang. Nah, itu di dalamnya kita ambil sama. Langsung saja kita mulai. Yaitu caranya kita potong-potong sayur-sayuran. Sudah deh. Ya, kurang lebih seperti ini untuk potongannya. Kalau bisa lebih kecil daripada ini. Apabila yang paling perlu diingat, apabila Anda ingin memberikan pakan ini secara langsung setelah kita olah, itu bisa saja, tapi harus Anda rebus terlebih dahulu sayur-sayurannya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan bakteri atau kuman-kuman yang ada pada sayuran yang sudah busuk atau gas yang terdapat pada sayur-sayuran, sehingga tidak berbahaya untuk ayam. Tapi kalau Anda ingin melakukan atau memfungsikan pakan organik ini tidak langsung, Anda bisa menyimpannya itu sekitar 3 hari terlebih dahulu, didiamkan. Apabila pakan organik ini berhasil, dia akan berubah warna menjadi kecoklatan dan juga wangi. Nah, yang paling penting yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik direbus terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita potong sampai kecil-kecil ya, kira-kira sesuai selera ayamnya. Lebih kecil lebih bagus, jadi ayam-ayam yang kecil bisa makan juga. Cuman nanti kalau ini sudah jadi, dia akan terurai meskipun tidak terlalu kecil memotongnya. Oke, sekali lagi saya ingatkan,
sayuran ini dapat digunakan jenis apa saja, bahkan batang pisang. Ini saya menggunakan daun singkong, yaitu dicampur dengan daun pepaya, tujuannya untuk sekalian untuk jamu agar nafsu makan ayam bagus. Oke. Kemudian M4 ini, apabila Anda ingin melakukan penghematan juga terhadap M4 ini, Anda bisa menambahkan M4 ini pada larutan air gula. Misalkan Anda ambil aqua, Anda masukkan gula 1 sendok ke dalamnya, Anda campur air, kemudian Anda tuangkan M4 ini 1 tutup saja. Karena 1 tutup ini bisa untuk 2 tutup bisa untuk 5 liter air. Nah, Anda masukkan saja, kemudian Anda diamkan. Kenapa Anda campurkan dengan gula? Karena gula itu dapat merangsang pertumbuhan bakteri pada M4 ini agar lebih banyak bisa berkembang biak. Jadi Anda bisa menggunakannya terus menerus. Karena ini saya ingin lebih cepat, saya langsung pakai yang dari sini. Yang pertama, kita ambil dedak. Oke. Tujuannya apa? Dedak ini untuk menambah kelembapan pada sayuran yang sudah kita potong. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Kemudian pur secukupnya juga, tergantung ukuran. Tujuannya hanya untuk mempercepat proses penguraian bakteri. Kita aduk. Nah, apabila kurang basah, Anda bisa dapat menambahkan air, dipercik-percikan saja secukupnya. Pokoknya diaduk sampai merata seperti ini. Nah, apabila Anda ingin memberikan pakan ini kepada ayam secara langsung, ini sudah aman karena sudah direbus terlebih dahulu. Tapi jika pakannya itu sayurannya tidak direbus, jangan langsung dikasihkan kepada ayam sebelum proses fermentasi selesai, karena bisa menyebabkan kembung pada ayam karena sayuran mengandung gas. Kita tambahkan lagi dedaknya, ya kita kira-kira aja. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, untuk pakan organik ini bukan menjadi pakan pokok, hanya menjadi campuran. Misalkan ketika pakan ini sudah jadi nantinya, Anda bisa mengambilnya sedikit demi sedikit untuk campuran pakan Anda seperti dedak dan pur. Jadi bukan ini yang dikasih makan semuanya untuk ayam. Nanti ayam Anda nggak gemuk, karena ini kan sayur-sayuran. Cuma proteinnya pun bagus untuk ayam, karena ayam pun membutuhkan daun-daunan. Nah, kira-kira sudah merata. Bisa Anda tambahkan M4 ini. Oke. Jika ingin lebih mudah, campurkan dengan larutan air. Bisa Anda. Oke, kita tumpahkan supaya merata perlahan. Cukup 1 tutup saja. Kemudian kembali kita aduk-aduk, remas-remas agar cairan M4-nya merata. Yang paling terpenting yaitu ketika kita melakukan penyimpanan, usahakan wadah kita sangat rapat. Karena apa? Proses fermentasi ini membutuhkan ruangan yang sangat lembab dan rapat. Jadi ketika melakukan proses fermentasi, wanginya itu akan mengundang lalat. Nah, jadi apabila tidak rapat, dikhawatirkan justru nanti akan menjadi sarang lalat. Justru nantinya bukan menjadi pakan organik, malah akan menjadi racun. Jadi usahakan tempatnya atau tempat penyimpanan itu yang rapat. Makanya saya sarankan menggunakan drum bekas cat. Nah,
Kembali lagi saya ingatkan, ini hanya untuk campuran, bukan untuk pakanan pokok ayam. Jadi ini hanya untuk campuran. Oke. Nanti untuk mengetahui apakah ini sudah jadi, fermentasi kita berhasil atau tidak, biasanya ditandai dengan apabila Anda membungkusnya dengan plastik, dia akan mengembang. Nah, dan juga ketika Anda cium, dia wangi, tidak berbau busuk. Untuk pakan organik ini bisa bertahan hingga waktu 3 bulan, asalkan Anda mengambilnya. Ketika mengambil itu secukupnya, kemudian ditutup rapat kembali, jangan sampai ada ruangan yang terbuka atau tempat untuk masuk udara, karena lalat bisa berkembang biak di sana. Oke, kira-kira sudah dicampur merata. Langsung saja kita masukkan. Nah, usahakan tutup dengan sangat rapat, jangan sampai ada udara yang bisa masuk. Oke. Demikianlah proses untuk pembuatan pakan organik untuk menghemat pakan di saat pandemi corona seperti ini. Mungkin ini sangat berguna untuk menghemat pakan ternak kita. Apabila ada kekurangan dari tutorial saya, silahkan komen. Untuk yang masih bingung bisa komen juga. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, and share video saya. Dan juga untuk para bobotoh seluruh Indonesia, mohon bantuannya, subscribe and like-nya. Atur nuhun pisan.